Bagaimana Bapak? Aman? Oke, mari kita lanjut ke materi berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Reza mengenai Integration of Conditioning Monitoring Technique for Fault Detection and Root Cause Analysis. Bapak Reza dipersilakan. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan kehormatan yang diberikan pada saya untuk bicara di sini. Nama saya Reza, saya salah satu anggota MASPI dan hari ini saya diberi kehormatan, diberi amanah oleh Pak Nurudin dan teman-teman untuk bicara tentang Integration of Condition Monitoring for Fault Detection and Root Cause Analysis. Next, Mas. Ini sesuatu yang kadang di customer itu sering terjadi. Sebuah equipment yang sama itu rusak secara terus menerus. Sebuah plant mendapati bahwa pompa hidroliknya itu rusak 3 kali dalam waktu 18 bulan. Padahal vibrasi yang dideteksi itu masih dalam batas normal. Oli diganti sesuai rekomendasi manual book. Panas termograf tidak menunjukkan sesuatu yang sifatnya kritikal. Akan tetapi tetap, pompanya tetap rusak. Apa yang terjadi? Kontaminasi udara dari udara. Debu, air itu masuk ke dalam oil tank. Ya. Lewat breeder yang rusak. Jadi permasalahannya itu justru bukan di pompanya sendiri, tapi karena breedernya dia rusak. Nah, ada beberapa topik, saya nggak akan terlalu banyak di sini. Next, Mas. Next. Nah, next. Bagi sebagian besar pelaku bisnis, pemilik plant, mungkin juga ini menjawab tadi pertanyaan dari Pak Jan Peter, condition monitoring itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang nice to have. Bagus kalau ada, sesuatu yang mewah, fancy. Sesuatu yang tidak disadari oleh pemilik bisnis, bahwa sebenarnya condition monitoring itu adalah sebuah investasi. Kenapa? Karena dengan kita melakukan sebuah condition monitoring yang teratur, kita bisa mengurangi aktivitas maintenance. Contoh, kalau misalnya menurut manual book, periode penggantian oli itu harus di 2000 jam misalkan. Lalu dengan kita melakukan condition monitoring secara teratur dengan cara yang benar, pelumasnya itu bisa kita extend usia pakainya. Sehingga yang tadinya harus diganti 2000 jam itu bisa kita perpanjang menjadi 4000 jam. Tentunya hal ini akan mengurangi cost yang harus dikeluarkan oleh pemilik bisnis. Kedua, smart replacement. Ilustrasi yang tadi saya sampaikan di depan bahwa ternyata hanya dengan mengganti breeder yang rusak, itu bisa mencegah kerusakan yang jauh lebih fatal. Recover revenue. Pada saat kita melakukan sebuah repair, maka produksi akan berhenti. Sehingga akan ada kerugian-kerugian dari produksi yang seharusnya itu bisa dijual dan menjadi uang bagi perusahaan. Begitu pula untuk parts atau material yang digunakan pada saat dilakukan perbaikan. Lalu asset availability, semakin tinggi asset availability-nya artinya production itu juga dia akan makin tinggi sehingga benefit atau profit yang dapat diperoleh oleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Nah, selain itu condition monitoring juga berfungsi untuk melakukan fault detection. Kerusakan-kerusakan yang parah itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Mereka akan mulai dari sesuatu yang sifatnya itu mikroskopik, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Microscopic wear tadi Pak Hendra sudah sempat menjelaskan skalanya mikron, Pak. Itu tidak kasat mata. Slide contamination, ada sedikit tetesan air masuk ke dalam oil tank.
ada debu yang masuk ke dalam oil tank karena breedernya sudah filternya sudah robek atau switchnya. Minor vibration, getaran sedikit-sedikit, kita melihatnya mungkin oh ini masih dalam normal, seperti itu. Ada kenaikan temperatur, tapi kita nggak notice karena kenaikan temperatur terjadi pelan-pelan. Nah, company juga cukup banyak yang menginvestasikan biaya tinggi. Mereka melatih personelnya, mereka membeli peralatannya, membeli toolsnya. Namun demikian, tetap masih banyak perusahaan yang mengalami kerugian dan kerusakan-kerusakan terlepas bahwa mereka melakukan program condition monitoring secara teratur. Apa yang menjadi penyebabnya? Mayoritas program CM gagal bukan karena datanya nggak ada, tapi karena setiap teknologi itu dipakai secara terpisah. Oilman hanya bicara tentang oil, vibration hanya bicara tentang vibration, termograf hanya bicara tentang termograf. Nah, dari sekian banyak condition monitoring teknik yang ada, saya ingin sedikit mengulas tentang oil analysis, vibration analysis, dan termografi. Nah, satu yang perlu kita tahu Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa reliability condition monitoring, reliability engineering itu melibatkan disiplin ilmu lintas lintas bidang seperti itu ya, sehingga sangat penting bahwa personel-personel yang melakukan itu mereka dilatih, dididik dengan proper, dengan standar, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Nah, next. Nah, satu studi yang dilakukan oleh SKF itu menunjukkan bahwa, next Mas, penyebab utama kerusakan bearing itu adalah pelumasan Pak, menyumbang 36%. Next, yang kedua contamination, balik dulu satu. Contamination 23% dan application 18%. Dengan kata lain, kalau kita bisa mengatasi 3 masalah ini, Bapak sudah menghilangkan lebih dari 50% penyebab kerusakan. Pelumasan yang benar, pencegahan kontaminasi, dan aplikasi yang sesuai. Next. Ini satu case yang pernah kita jalani sebelumnya. Jadi sebuah plastik packaging plant, ini ada di Tangerang, itu menderita kerugian 120.000 US dollar yang disebabkan karena produknya di reject karena pompa hidroliknya mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh foaming oil. Nah, masalahnya pada saat waktu dilakukan investigasi, itu ternyata didapati bahwa kontaminasi debu itu sudah terjadi selama berbulan-bulan sebelum terjadinya kerusakan, namun diabaikan oleh tim. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting Pak? Karena oil dapat menceritakan cerita tersembunyi, hidden story about your machine. Mereka akan bisa mendetek adanya wear particle, ada penurunan aditif, depletion sepanjang operasional, apakah dia masih layak pakai atau enggak, atau sebaliknya sudah harus kita ganti, sekaligus kontaminasi yang terjadi. Gitu. Nah, condition monitoring teknik yang kedua adalah vibration. Ini juga sama, sugar mill plant di Lampung, itu menderita 200.000 US dollar kerugian karena harus mereparasi gearbox mereka. Itu. Lumayan Pak, lumayan. Nah, ternyata vibration yang abnormal ini sebenarnya sudah abnormal vibration ini terjadi tidak lama setelah mereka melakukan overhaul. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan bahwa ternyata pada waktu mereka melakukan perakitan, mereka itu tidak dilakukan alignment, settingnya tidak kurang, bearingnya miring antara satu sisi sama sisi yang lain. Nah, vibration itu bisa mendeteksi
mechanical instability. Jauh sebelum terjadinya kerusakan, bahwa pada saat vibrasinya itu sudah di luar dari rentang normal, itu sudah menunjukkan bahwa kondisi bearing itu sudah tidak balance lagi, apapun akibatnya. Dan ini juga menjadi sebuah metode condition monitoring yang sangat baik, karena bisa mendeteksi imbalance, bisa mendeteksi mechanical loose. Jadi kalau misalnya bearingnya itu longgar atau ada gear yang nggak fit gitu ya, itu juga dia akan terdeteksi lewat vibrasi ini. Yang ketiga adalah thermal, ya. Abnormal heat itu selalu merupakan sebuah indikasi bahwa ada sistem yang tidak sehat di dalam peralatan. Baik apakah sistem pendinginnya tidak berfungsi, apakah dia terjadi gesekan berlebih atau di metal sehingga menimbulkan panas yang berlebih, atau bahkan di motornya insulatornya listriknya dia longgar, atau bahkan kalau misalnya kita di sistem proses kimia yang dia biasanya menggunakan isolator, pipanya itu dibungkus, apakah dia terjadi kebocoran di situ. Nah, karena hal ini melibatkan panas, ya, panas abnormal ini lambat laun akan terus bertumpuk, terakumulasi, sehingga di satu titik dia juga akan menimbulkan yang kita sebut sebagai safety hazard. Cukup banyak peristiwa-peristiwa kebakaran itu terjadi karena ada panas yang berlebih yang tidak ditangani dengan benar. Mengapa integrasi itu menjadi kritikal? Next. Kalau kita bicara tentang reliability, Pak, banyak plant itu sudah mengkolek data condition monitoring yang banyak, namun mereka gagal mengidentifikasi root cause analisisnya. Kalau kita bicara tentang reliability, maka kita akan bicara tentang sesuatu yang kita sebut sebagai grafik PF, potential failure to functional failure. Nah, masing-masing dari conditioning monitoring teknik itu, dia akan mendeteksi di stage yang berbeda. Sebagai contoh, pada saat awal terjadi kontaminasi, karena mungkin sealnya dia sudah mulai nggak proper, filternya juga udah mulai nggak proper, dia akan mengakibatkan penurunan kualitas pelumas. Penurunan kualitas pelumas dia akan memicu terjadinya microscopic wear. Microscopic wear yang berlebihan dia akan memicu abnormal vibration. Abnormal vibration yang terus-menerus akan mengakibatkan temperatur equipment itu naik atau abnormal. Dan jika hal ini terus diabaikan, maka dia akan timbul berikutnya. Noise, suara getarannya yang tadinya cuma terasa seperti dengung, sekarang makin gong, gitu. Makin lama makin keras, dan itu sampai akhirnya terjadi functional failure yang fatal. Nah, kenapa ini adalah the logic behind dari root cause analysis. Jadi yang pertama adalah pada saat kita mendeteksi abnormalitas, kita mendeteksi fault, kita realize bahwa ada problem yang terjadi. Dari situ kita mengkolek datanya, gather the data. Dari situ kita bisa memperkirakan apa sih kemungkinan penyebabnya. Banyak metodenya, kita bisa menggunakan diagram Ishikawa, kita bisa menggunakan 5Y dan sebagainya, sehingga kita dapat mengidentifikasi root cause yang paling dominan. Begitu kita dapat mengidentifikasi root cause yang paling berpengaruh, yang kritikal, maka kita akan bisa melakukan rekomendasi dan solusi yang sesuai. Sehingga root cause analysis itu pada dasarnya adalah integrated intelligence untuk menganalisis. Next, Mas. Nah, ini juga satu case kita yang pernah kita tanganin di pabrik susu, salah satu pabrik susu di Jawa Barat, ya.
Jadi ini peralatannya mixer susu untuk membuat susu yang ada rasanya itu, ya. Mereka bisa menghemat 10.000 US dollar dari sebelumnya mereka berencana untuk mengganti oli food grade. Kita tahu oli food grade cukup mahal Pak dibandingkan oli-oli biasa, dan mereka pada saat mengalami masalah mereka sudah mempersiapkan untuk melakukan penggantian oli food grade. Nah, tapi setelah diidentifikasi root cause-nya itu ternyata bukan datang dari gear atau dari olinya. Problemnya bisa dieliminasi tanpa melakukan shutdown equipment, tanpa menghentikan produksi dan menghindari penggantian parts dan material yang nilainya mahal. Jadi case pertama itu termograf, ya, mendeteksi abnormal bearing temperatur. Temperatur bearingnya itu tidak normal. Lalu deteksi berikutnya menggunakan vibrasi didapat terjadi intermittent light vibration detected. Belum secara continuous, ringan dan terputus-putus, sehingga ini juga masih kategori yang di early stage. Nah, oil analisisnya menunjukkan bahwa kondisi wear metalnya dia masih normal, hanya ditemukan kontaminasi air yang cukup tinggi. Semua parameter lain masih dalam kondisi normal. Sehingga dari sini kita melacak, men-trace air ini datang dari mana. Gitu. Analisisnya kita dapati bahwa ternyata terjadi kondensasi di tangki oli. Kita tahu bahwa di udara ini kita ada uap air, dan terutama kalau kita di daerah Jawa Barat dekat area Bandung itu sangat lumayan dingin, ya. Jadi uap air yang masuk itu terakumulasi sehingga membentuk air di dalam pelumas. Nah, begitu kita tahu root cause analisisnya seperti ini, maka yang dilakukan adalah melakukan filtration online untuk mengeluarkan airnya. Kalau itu adalah kontaminasi air, daripada kita ganti seluruh olinya, mungkin lebih murah untuk dilakukan filtrasi saja. Lalu juga menginstall coalescer. Coalescer itu adalah komponen oil water separator, sehingga tujuannya itu adalah untuk mencegah supaya kontaminasi air yang berasal dari tangki ini dia nggak masuk ke dalam sistem yang bisa merusak komponen-komponen lainnya. Lalu juga menambahkan desikan breather. Desikan breather ini dia berfungsi menangkap moisture yang ada di udara, sehingga dia akan mengurangi risiko terjadinya masalah yang sama secara berulang-ulang. Nah, dari logiknya root cause investigation yang kita lakukan adalah seperti ini. Jadi pertama ada water ingress, kontaminasi air. Ini merusak lapisan film oil, ya, menyebabkan terjadinya microbearing distress atau benturan-benturan kecil di bearing yang mengakibatkan temperatur increase dan terakhir menyebabkan vibrasi. Nah, kalau kita tidak melakukan condition monitoring dan tidak melakukan integration dari condition monitoring yang sudah ada di lapangan, maka ini akan bisa berakhir dengan kerusakan gearbox yang lebih fatal. Seperti itu. Harus ganti gearboxnya, harus ganti kerugian produksi, dan karena ini adalah pabrik makanan, tentunya perlu dilakukan suatu proses standar sebelum mesin itu bisa digunakan kembali. Nah, jadi sedikit mungkin yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian. Pertama, tadi ada yang integrated condition monitoring itu bukan sebuah kemewahan. Itu sudah bukan lagi opsional untuk di industri modern saat ini. Hanya yang menjadi tantangan itu adalah bukan lagi mengkolek datanya, akan tetapi bagaimana memahami cerita yang disampaikan oleh dari masing-masing condition monitoring teknik ini. In the future,
itu bukan kita menambahkan banyak sensor, ya, that's good. Kita punya banyak sensor inline, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menginterpretasikan hasil-hasil data-data yang diberikan oleh sensor-sensor tersebut. Nah, akhir kata saya ingin sedikit future reliability itu no longer about collecting data, tapi connecting the dot, connecting the evidence. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sharing dalam kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan dan waktu yang telah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Reza. Apakah mungkin para hadirin ada yang punya pertanyaan atau mungkin ingin berdiskusi? Karena jujur Pak Reza, saya tadi punya nulis beberapa pertanyaan. Langkah awal reliability keluar. Saya mau nanya integrasi keluar. Saya mau nanya root cause keluar. Kayaknya udah nggak ada ruang buat saya nanya juga ini gitu. Jelas sekali. Baik, kalau gitu kita lanjut saja kepada narasumber terakhir kita. Ada di sini telah hadir Bapak Asbari yang akan membawakan tentang oil analysis interpretation, wear debris contamination and degradation mechanism. Bapak Asbari dipersilahkan. Ini boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin perkenalkan. Langsung aja ya. Langsung aja Mas. Ya, kita akan memaparkan tentang oil analysis ya. Next. Ya, mungkin sudah common buat Bapak-Bapak yang sudah rutin melakukan oil analysis ya. Oil analysis untuk tujuan monitoring itu ada 3 pilar besar ya. Pertama next. Pertama adalah kita memonitor tingkat keausan atau wear metal, kemudian kontaminasi. Ya. Kontaminasi ini dikelompokkan beberapa item. Ya. Bisa dari lingkungan, bisa juga kontaminasi yang tergenerate di dalam sistem itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah degradasi atau kerusakan dari pelumas, ya khususnya pelumas ya. Baik itu dari base oilnya atau bisa jadi berasal dari aditif yang ada di dalam pelumas. Kemudian poin selanjutnya adalah menghubungkan data-data tersebut yang kita peroleh gitu ya, untuk diinterpretasikan kepada kondisi aktual dari equipment itu sendiri ya. Ya gitu. Jadi dibutuhkan juga informasi-informasi, katakan di mana alat itu bekerja, ya, dia mengolah apa, kita kan gitu. Itu juga jadi poin-poin yang penting buat kita untuk menafsirkan data-data dari oil analysis. Kemudian mendukung objektif dari use oil ini adalah mendukung predictive maintenance dan reliability. Tadi yang sudah dipaparkan sama Pak Reza, ya. Kami khususnya saya di Petrolab turut mendukung data-data kami digunakan untuk sebagai tools dalam hal prediktif, proaktif dan reliability. Next. Ya, ini pertanyaannya. Mengapa sih kita harus menganalisis pelumas kita? Pertama adalah early detection failure ya. Tadi di slide-nya Mas Reza sudah ketahuan ya bahwa use oil analysis ini jadi indikator pertama ya. Jadi sebelum tool-tool yang lain sudah bicara, dari sisi analisis ini kita sudah bisa mendeteksi apa yang akan terjadi. Ya. Karena kita kan use oil ini kan menggunakan datanya dari oli ya. Jadi oli ini sebelum dia kira-kira akan membahayakan dalam tanda petik, dalam arti membahayakan ketika pilihan tadi seleksinya nggak tepat ya, paket aditifnya nggak tepat, viskositasnya nggak tepat, kita sudah bisa mendeteksi dari awal sekali. Gitu. Kemudian extend equipment life ya,
dengan kita melakukan oil analysis dan serta kita setelah dapat datanya pasti ya kita harus melakukan ya langkah-langkah ya, jangan cuma data di plototin gitu kan ya. Ya tetap harus ada action atau koreksi ya terhadap peralatan kita. Kemudian keuntungan yang lain adalah kita bisa mereduksi atau mengurangi terjadinya downtime yang tak terencana ya. Jadi downtime yang tiba-tiba, yang di tengah jalan, yang belum terschedule, kita bisa kurangi. Ya, ujung-ujungnya yang terakhir adalah cost efficiency, ya, maintenance optimization. Artinya kita nanti bisa mengefisiensikan, ya, kira-kira posisi optimumnya di mana, ya gitu. Next. Ya. Nah, dalam use oil analysis ini sebenarnya seolah-olah kita menjadikan oli itu sebenarnya menyimpan data atau menyimpan memori apa yang terjadi di peralatan. Ya. Jadi data ini bukan hanya bukan hanya black box ya. Jadi oli juga semacam punya black box sendiri. Dia bisa kita download datanya melalui melalui use oil analysis ya. Jadi lubrikan ini kita jadikan semacam sensor malah ya. Kemudian membawa informasi ini berupa berupa wear debris ya. Kemudian kontaminasi dan perubahan-perubahan kimia yang ada di dalam pelumas. Ya, next. Ya, wear debris itu informasi yang bisa kita unduh adalah menunjukkan kondisi mekanis ya. Apakah mekanis tadi ada vibrasi kah, ada misalignment kah? Biasanya juga akan mencerminkan tadi kondisi-kondisi tadi akan dideteksi sama alat itu. Lewat apa? Lewat adanya wear debris yang tidak normal. Kemudian kita bisa mengunduh juga informasi tentang kontaminasi. Ya. Kontaminasi yang berasal dari lingkungan dan ingress atau tempat di mana kontaminasi tersebut masuk ke dalam sistem. Kemudian degradasi, ya. Ini menunjukkan kondisi oli, ya. Degradasi mekanisme semacam apa? Apakah ada oksigen yang masuk, apakah ada air yang masuk tadi seperti Mas Reza bilang, ya. Mekanisme semacam apa ya? Untuk beberapa kasus malah kita bisa mendeteksi kira-kira ingressnya lewat mana sih gitu. Jadi katakan kita punya mesin diesel ya. Mesin diesel ternyata deteksi ada airnya. Air masuk ke dalam mesin diesel. Nah, dengan sekian data yang ada sebenarnya kita bisa prediksi kira-kira si air tadi masuk melalui jalur yang mana. Apakah lalu jalur kondensasi, apakah lewat kebocoran di mana, di oil core kah, atau lewat lewat intake katakan, ataukah lewat gasket. Nah itu sebenarnya kalau kita teliti ya, kira-kira itu hal-hal itu bisa kedeteksi. Jadi kita bisa prediksi si air masuk lewat jalur yang mana. Oke, next Mas. Kemudian wear debris ya. Wear debris ini adalah partikel logam hasil interaksi permukaan ya. Nah, indikator langsung kondisi komponen ya. Ya, biasanya next. Ya. Tipe-tipe dari wear metal itu ada beberapa. Ada yang berasal dari adhesive wear, scuffing ya. Abrasive wear, cutting atau scratching, fatigue wear, pitting atau spaling, dan corrosive wear. Nah, tiap-tiap jenis ini sebenarnya bisa kita lihat atau kita deteksi lewat bentuk dan warna dari wear metal yang terjadi. Ya. Ini biasanya kita menggunakan ferrografi, ya walaupun use oil analysis juga bisa mendeteksi ini semua ya. Katakan beberapa corrosive wear katakan dalam hal ini kita kasih contoh katakan besi. Ya. Besi itu kan bisa masuk ke dalam sistem, bisa berupa corrosive wear atau bisa berupa dari mechanical wear ya. Ya. Corrosive wear itu biasanya kalau di analisis yang sederhana itu FE-nya itu akan berupa korosif itu FE-nya kedeteksi di ICP, tapi tidak terdeteksi di PQ index ya. Itu ciri-ciri corrosive wear.
kalau kita tidak melihat menggunakan mikroskop ini ya. Jadi use oil analysis yang dengan paket yang selama ini beredar juga kita bisa beberapa item bisa melihat ini gitu ya. Next. Ya, sebagai contoh interpretasi dari wear metal ya. Katakan di sini FE ya yang utama ya. Ini sepertinya sampel di mesin diesel ya. Di engine diesel ya. Katakan FE. FE ini kalau muncul di use oil dari mesin diesel, kira-kira dia itu berasal dari gear, shaft dan housing. Kemudian CU berasal dari bearing dan bushing. Piston aluminium berasal dari piston dan housing. Kemudian chromium berasal dari ring piston, surface hardening. Walaupun nanti buat para expertise itu nanti dikombinasi ya. Jadi interpretasi yang tepatnya yang mana sih ya? Itu hasil kombinasi dari skema metal ini gitu ya. Sebagai contoh gini. Kalau copper muncul, CU muncul di satu analisa ya. Kemudian tanpa diikuti katakan dengan metal yang lain, katakan dengan PB, biasanya justru bearing dan bushing ini bukan jadi sasaran tembak ya. Jadi CU ini kemungkinan besar berasal dari oil cooler. Nah, hal-hal itu ya mungkin buat yang sudah berkecimpung di interpretasi atau penafsirkan data use oil ini akan lebih paham ya gitu ya. Next. Ya, ini kira-kira ukuran-ukuran yang ada di oli ya. Ukuran-ukuran partikel yang ada di pelumas. Yang pertama adalah ukuran yang paling ideal untuk mudah dideteksi, yaitu di bawah 5 mikrometer. Ini normal rubbing wear, artinya wear metal ini terbentuk oleh proses yang kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Kemudian abnormal itu di ukuran 5 sampai 15 mikrometer, ini tergolong abnormal. Dan di atas 15 mikron ini sudah kondisi yang severe wear ya. Nah, kira-kira keausan itu boleh silakan ya, silakan. Tapi dengan catatan ukurannya itu harus yang kecil ya. Karena kalau ukurannya sudah membesar itu artinya terjadi mechanical yang yang mulai bermasalah gitu ya. Gitu. Next Mas. Ya, kalau kita lihat ukurannya kira-kira tuh rubbing ini ukuran 5 mikron ya. Kalau dikategorikan mirip dengan ukurannya bakteri atau paling gede ya mirip dengan ukuran red blood cell ya, sel darah merah ya. Kemudian dust ya, di sini biasanya ini mencirikan kontaminasi debu itu di sekitar 10 mikron ya. Kemudian cutting ya, ini sudah membesar di 30 mikron, dirt di sekitar 40 mikron, sliding ya, wear hasil sliding di 60 di berapa 40-an ya. Kemudian fatigue itu sudah membesar di ukuran kira-kira 75 sampai 150 mikrometer. Next Mas. Ya. Jadi selain tadi jumlah secara kuantitas seberapa ppm atau seberapa persen dari metal tadi, mungkin informasi yang juga sangat penting dalam menafsirkan wear metal adalah rate chain limits ya. Seberapa cepat tadi wear yang terbentuk itu muncul ya. Kecepatannya berapa sih ya? Pasti kita berarti jumlah tadi ppm-nya dibagi dengan timingnya, berapa kecepatannya ya gitu. Jadi yang kecepatan landai mungkin walaupun besar tapi di landai itu biasanya ditafsirkan sebagai hal yang wajar, normal gitu. Tapi kenaikan kecil tapi dalam waktu yang singkat itu justru kadang-kadang yang bikin kita waspada, dan memang beberapa kasus yang pernah kami hadapi ini jadi semacam sudden death ya kalau kita nggak aware gitu ya. Walaupun kenaikannya kecil tapi dia lonjakannya tinggi, ini justru jadi wear metal yang ciri-ciri mesin sudden death gitu. Justru yang kira-kira walaupun dia besar tapi kemajuannya itu landai atau pergerakannya landai, itu akan jadi kondisi yang cukup wajar justru itu. Ya. Jadi trending analysis ini cukup penting dan memang ini dibutuhkan data yang sangat banyak
pengalaman yang sangat lama untuk bisa memahami data ini, ya, trend analisis, ya, dan karena kita karakteristik tiap-tiap mesin, ya, bukan tiap-tiap mesin, tiap-tiap merek, tiap-tiap tipe itu berbeda. Ini juga challenge juga ini buat laboratorium untuk bisa memahami grafik ini, gitu ya. Kemudian rasio antar elemen tadi, jadi rasio antar elemen juga bisa merubah tafsiran kita. Yang awalnya kita menganggap ini oke, begitu rasio terhadap beberapa metal kita rasiokan, justru akan jadi kondisinya levelnya bisa kita tingkatkan menjadi yang lebih severe lagi. Kemudian yang ketiga adalah korelasi dengan kondisi operasional. Ya, ini mungkin bisa ditafsirkan oleh si user, ya. Jadi bapak-bapak yang punya mesin, ya, setelah dapat data dari kami yang menyajikan data ini, mungkin di poin yang ketiga ini bola panasnya ada di user, ya, karena kami yang di lab, ya, mungkin data poin 1 dan 2 aja yang kita bisa pegang, gitu ya, bisa kita tafsirkan. Tapi data yang terakhir ini memang sebagian besar berasal di tangan operator mesin, ya, kecuali mungkin bapak-bapak yang menggunakan mesin share pengalaman, share kondisi ke laboratorium. Next. Tipe-tipe kontaminan yang bisa kita deteksi di laboratorium, ya, bisa berupa solid, ya, dust, dirt, wear particle, liquid. Liquid itu bisa berupa air, bahan bakar maupun air pendingin. Kemudian chemical itu bisa berupa byproduct oksidasi dan additive interaction, ya. Ya mungkin kita next. Nah, solid parameter ini yang paling sangat terkenal, mungkin presentasi sebelum saya mungkin sudah sangat sering menyebutkan ISO cleanliness code, ya. Dampaknya apa? Bisa menyebabkan abrasive wear dan filter overload, ya, filternya cepat ngeblok, gitu ya. Ya, standar yang kita gunakan adalah ISO 4406. Next. Kemudian kontaminasi selanjutnya adalah air, ya. Free water vs dissolved water. Ya. Mungkin free water dan dissolved water ini adalah coexistence water yang ada di pelumas yang terbukti menghasilkan kerusakan. Yang solve saya kira tidak terlalu berpengaruh, ya. Jadi kondisi air yang larut itu cenderungnya tidak memberikan kerusakan, khususnya di tingkat mechanical. Walaupun mungkin di tingkat additive depletion juga akan nyumbang, gitu ya. Dampak yang ditimbulkan air ketika mengontaminasi pelumas, yang pertama adalah terbentuknya rust and corrosion, ya. Kemudian kerusakan aditif, kemudian pertumbuhan mikroba, ya. Rule of thumb-nya itu kira-kira tuh 0,1% kandungan air di pelumas ini sudah memberikan efek yang sangat buruk terhadap pelumas, ya. Mungkin toleransinya akan naik ketika pelumas tersebut mengandung deterjen, ya. Untuk engine mungkin akan naik, ya. Jadi limitasinya biasanya di sekitar 0,2%. Tapi untuk pelumas-pelumas yang non deterjen, tidak menggunakan deterjen, umumnya mereka akan memberikan efek buruk air ini di sekitar 0,1%. Next. Kemudian kontaminasi selanjutnya adalah fuel, ya. Fuel ini kalau mengontaminasi pelumas akan menurunkan nilai viskositas, mengganggu film lubrication, ya, mengganggu ketebalan dari film yang dihasilkan oleh pelumas ini. Indikasinya pertama injector issue, indikasinya, ya. Kemudian incomplete combustion, ya. Belum, Mas, belum. Ya, walaupun injektor issue ini sebenarnya bisa juga kejadian-kejadian ini bisa berasal dari kualitas fuel itu sendiri. Ya, katakan injektor issue, ya, yang kita amati sekarang, ya, injektor issue, terjadi kerusakan injektor ini memang awalnya dipicu oleh kualitas pelumas yang tidak baik. Katakan pelumas yang mudah membentuk deposit karbon, katakan. Begitu dia lewat ke injektor, si nozzle
si tip hole dari si nozzle katakan terjadi penggumpalan deposit karbon, kemudian pattern atomisasinya tidak tepat, ya katakan dia tidak sentral ke tengah biasanya, mungkin setelah dia tersumbat lari tembakan dari fuelnya katakan ke mana-mana gitu ya, ya ujung-ujungnya terjadi isu fuel. Tapi kalau kita runut, root cause-nya adalah ya memang dari fuelnya itu sendiri awalnya. Gitu. Nah kemudian masalah incomplete combustion ini juga jadi isu ya. Incomplete combustion itu kan dua faktor ya. Pertama faktor dari udaranya, ya oksidan sebagai oksidan. Kemudian faktor dari fuelnya itu sendiri. Ya. Nah katakan faktor dari fuelnya sendiri, semakin fuelnya kental, fraksi makin besar, otomatis si fuel ini kan jadi faktor penyumbang incomplete combustion, gitu. Ya, katakan fuel yang sangat kental atau dari fraksi yang berat atau memang polar, begitu diinjeksikan ke ruang bakar, daya atomisasinya rendah, kemudian proses penguapan dari atomisasi menjadi uap juga rendah, sehingga terjadi incomplete combustion. Gitu. Incomplete combustion ujung-ujungnya memang akan menjadi fuel dilution, ya akan mengkontaminasi pelumas. Jadi si bahan bakar ini karena tidak terbakar dia akan nyari jalan untuk keluar, ya biasanya salah satunya adalah lewat celah antara ring piston dengan liner, walaupun sebagiannya mungkin lewat emisi. Gitu. Next mas. Root cause ya kontaminasi itu selain kita melihat berapa besarnya, berapa tingginya ya, tapi juga perlu dicari juga dari mana asalnya, bagaimana cara masuknya, apa dampaknya, dan selanjutnya kita bisa jawab bagaimana solusinya. Kira-kira kita harus pertanyaan-pertanyaan tadi harus kita bisa telusuri ya, untuk kita dapat memberikan resep cara untuk mengatasi di kemudian hari. Next. Oil degradation, mekanismenya ya. Pertama itu di-trigger oleh thermal stress, ya. Kemudian oksidasi dan kontaminasi, ya. Jadi kontaminasi itu selain merusak secara mekanikal juga akan merusak secara chemical lewat pelumas, ya. Kira-kira musuh dari oli itu ada 3 ini, thermal stress, oxidation dan contamination, ya. Next. Oxidation, ya indikasinya ya, oxidation yang indikator oksidasi itu pertama nilai asamnya atau total acid number-nya akan meningkat, viskositasnya akan meningkat, dan secara colornya juga akan meningkat gitu ya. Kemudian dampaknya terbentuknya sludge dan varnish. Ya, next. Thermal degradation, ya high temperature oil cracking, walaupun kejadian ini memang secara pengalaman kami sangat kecil sekali, ya. Mungkin kita menemui high temperature cracking, terjadi oil cracking ini biasanya untuk mesin-mesin yang memang justru kebakaran. Ya. Tapi fenomena ini yang sering kita dapati pasti dari oli-oli heat transfer oil ya, HTO. HTO itu memang beberapa kasus mengindikasinya adanya oil cracking ini. Indikator dari oil cracking ini viscosity ngedrop ya, karena terjadinya pemutusan rantai karbon, rantai karbon jadi putus ya, membentuk yang ukuran kecil ya, sehingga akan menurunkan viskositas. Ya. Terbentuknya light end formation biasanya kita deteksi lewat analisa dengan flash point ya. Flash point-nya akan menurun cukup drastis, biasanya sekitar dianggap terjadi ini ketika terjadi penurunan flash point sekitar 20 derajat Celcius dari ketika dia baru. Next. Additive depletion ya. Nah, additive depletion ini memang untuk analisis yang rutin memang susah kita deteksi ya. Karena katakan anti-wear yang zinc yang kita amati kan biasa zinc dalam total ya. Artinya zinc ini apakah dia masih sebagai anti-wear atau sudah menjadi byproduct dari anti-wear ya, deterjen, dispersan. Nah,
Deterjen, ya kita nggak tahu biasanya apakah deterjen ini masih deterjen sebagai yang berfungsi atau deterjen yang sudah digunakan. Ini agak tricky ya, atau sebenarnya bukan agak tricky, itu butuh analisa yang advance menurut saya sih. Sebenarnya bisa kita deteksi mana antiware yang masih normal, mana antiware yang sudah rusak, sebenarnya bisa deteksi. Tapi untuk analisa-analisa yang biasa ini memang belum bisa menjawab ini. Ya. Kemudian antioksidan. Nah, antioksidan ini biasanya sudah mulai wear ya. Biasanya digunakan kita bisa menggunakan teknologinya RPVOT, FTIR atau ruler ya gitu. Walaupun sebenarnya sih aditif ini penting, info ini penting ketika kita mengextend oli ya. Tadi Mas Reza sebutkan mengextend oli. Mengextend oli itu silakan tapi bukan dengan menggunakan analisa-analisa yang kita anggap rutin selama ini ya, atau analisa sederhana ya. Kita harus advance lagi agar kita bisa tahu tadi itu antiware yang ada itu antiware yang aktif atau yang sudah mati, deterjen yang mati kah atau yang aktifnya bisa deteksi. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi katakan anti rust. Kita lihat anti rust ini masih oke atau enggak. Ini sebenarnya bisa dianalisa juga ya. Karena anti rust juga biasanya kalau di oli turbin, oli hidrolik itu berupa senyawa-senyawa organik. Gitu. Next Mas. Mungkin ini beberapa parameter yang kunci ya dan ini jadi rutin ya di use oil analysis. Yang pertama adalah viskositas, acid number dan base number, oxidation dengan FTIR, MPC, varnish potential, ruler dan RPVOT. Ya. Kira-kira ini beberapa parameter kunci kalau kita pengen melihat tadi kapasitas aditifnya masih oke atau enggak. Walaupun sebagian ya belum lengkap menurut saya, ini belum lengkap. Next. Nah, interpretasi usability memang dibutuhkan interpretasi yang sifatnya integral. Artinya dari kontaminasi, dari properties pelumas, dari wear metal, kita gabungkan. Ya, baru kita bisa tadi mendapat cerita seperti Mas Reza tadi tuh, step-stepnya. Penyebabnya apa indikatornya apa. Nah, urutannya, kita baru bisa melihat itu. Melihat manfaat dari semua data tersebut. Sebagai contoh ya, suatu pelumas mengalami penurunan viskositas. Ya, oke. Setelah dicek fuelnya ternyata kandungannya naik. Wah, berarti ini mengindikasikan indikasinya adalah fuel dilution. Walaupun kalau kita pengen lihat lagi, fuel dilution ini lewat jalur mana sih? Nah, itu memang harus perlu pengalaman yang lebih jauh lagi, Pak. Fuel dilution lewat mana sih? Apakah lewat dilutionnya lewat katakan air intake-nya yang bermasalah? Oke. Fuel dilutionnya lewat jalur apa? Katakan liner dengan ring pistonnya sudah longgar. Beda-beda, Pak. Oke ya. Fuel dilution lewat mana? Fuel dilutionnya lewat tetesan dari injektor. Nah, itu sebenarnya punya ciri-ciri sendiri. Ya. Punya ciri-ciri sendiri gitu. Tadi apakah lewat blow by? Ya, itu jadi sendiri-sendiri gitu. Gitu. Jadi setelah ini sebenarnya kita punya PR lagi, fuel dilutionnya lewat jalur apa? Ya. Kemudian katakan FE naik nih contoh kedua. Isocode naik, SCIL naik. Berarti dari mana? Abrasive wear. Lewat apa? Karena ada SCIL berarti lewat jalur adanya debu masuk. Debu masuk lewat mana? Mungkin di lapangan bisa dilihat apakah sealnya, apakah desikan breathernya, filternya sudah bolong katakan gitu. Nah, kelihatan gitu. Mungkin contoh selanjutnya ya. Acid number naik, varnish naik, berarti oxidation. Oxidationnya berarti apa? Ada celah udara bisa masuk. Ya. Berarti kita harus cek lagi, katakan cek seal-nya kah, cek apanya kah gitu ya. Walaupun kadang-kadang ini memang bisa berupa dari desain dari mesin itu sendiri. Kalau mesin-mesin model baru gitu, baru kita belum pengalaman ya kemungkinan dari desain. Ya, desainnya tadi memungkinkan terjadinya turbulensi udara dengan oli. Ini itu juga bisa salah satunya. Gitu. Ya, ini ciri-ciri contoh aja ya. Ya jadi memang untuk bisa mengintegrasikan interpretasi ini butuh pengalaman ya. Butuh pengalaman ya cukup lama lah gitu ya.
Next. Karena mungkin di buku-buku nggak ada. Karena di buku-buku belum tentu ada. Tadi itu, interpretasi itu di buku nggak ada. Gitu. Kita butuh pengalaman cukup banyak data, ya, cukup banyak diskusi, ya, memang dibutuhkan banyak ini juga ya, diskusi antar teman-teman ya yang biasa berkecimpung di bidang ini. Mungkin case based thinking yang pertama adalah jangan interpretasi parameter tunggal, ya. Pasti nggak bicara nih kalau kita satu parameter kemudian kita tafsirkan, kita nggak bisa bicara. Kata viskositas turun, why-nya itu kita nggak akan dapat jawaban gitu ya. Kemudian ya, gunakanlah trending, kemudian operating condition, jadi kondisi di lapangan semacam apa dalam operasinya, dan machine type, tipe-tipe mesinnya. Ya, ini juga kita harus pahami, kita benar-benar tune in ya terhadap mesin-mesin, jenis mesin tersebut. Next. Ya, kira-kira model dari failure progression ini pertama kontaminasi masuk. Ya. Kayaknya senada dengan Mas Reza nih. Kontaminasi masuk, ya, kemudian mengganggu lubrikasi, kemudian wear-nya akan meningkat, terjadinya oil degradation, dan failure. Walaupun mungkin ini bisa ditukar ya, wear ini bisa jadi setelah degradasi oli sih sebenarnya. Ya. Jadi ini bisa saling tukar saya kira, wear dengan oil ini bisa saling pertukaran. Mana duluan bisa jadi di satu kasus bisa berubah itu posisinya. Next Mas. Ya ini beberapa best practice ya dari rekomendasi yang sering kita sajikan. Pertama routine sampling, konsisten dan representatif. Ya, routine sampling ini memang harus konsisten dan representatif biar trending datanya juga oke ya, datanya bisa ditafsirkan secara lebih akurat ya. Ya, memang ini butuh kesadaran ya, karena beberapa customer kita memang sifatnya incidental sampling. Kemudian clean oil handling ya, ini juga penanganan oli dengan cara-cara yang bersih, yang standar internasional lah gitu ya, internal standar gitu ya. Ini juga perlu kita galakan, sepertinya ini mungkin belum jadi culture di kita ya. Kemudian root cause analysis ya, tadi datanya biar bicara banyak gitu ya. Ini enak ditafsirkan gitu. Kemudian alarm limit berbasis trend. Nah, ini juga jadi jadi challenge kita ya untuk mendapatkan alarm limit yang benar-benar akurat untuk tiap jenis mesin. Ya. Ini juga butuh data banyak, ya itu. Jadi bapak-bapak yang memang punya peralatan yang spesifik, ya, ini menurut saya alarm ini harus dibangun secara mandiri. Ya. Gitu. Next. Action strategi preventif, ya, katakan dengan raca filtration improvement, ya. Inspection sealing system, kemudian prediktif, dilakukan trend monitoring, dan korektif bisa menggunakan oil change atau flushing, komponen inspection, dan beberapa yang lain ya. Gitu. Next, ya mungkin oleh-oleh yang bisa kita bawa, oleh analisis ini bisa dijadikan sebagai tools untuk decision making, fokus pada apa? Wear, contamination, dan degradasi, kemudian interpretasi harus holistik dan trend based. Next. Sepertinya udahan. Udah ya, makasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asbari. Gak kerasa kita udah 2 jam di sini, gitu. Dari para narasumber yang sangat expert terhadap bidangnya ini. Tapi saya pengen, mungkin Pak Nurudin bisa terakhir nih ya. Di sini saya ada nih. Jadi dari semua topik narasumber semua ini, kira-kira paling urgent untuk mulai diterapin di industri Indonesia itu yang mana ya gitu. Mungkin singkat aja Pak untuk closing-nya, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Hugo. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya Mas Hugo. Dari awal Bapak Ibu ada di sini, tidak beranjak dari tempat duduknya. Aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sesekali waktu saya amati Bapak Ibu ini mengambil gambar. Menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini concern dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman MASPI di sini, yang mungkin itu bisa menjadi berguna untuk Bapak Ibu semuanya. Dan bidang ini adalah bidang yang unik, mungkin tidak terkenal, bahkan di dalam
mechanical engineer, mungkin mayoritas mahasiswa mungkin lebih suka engine, bearing daripada tribology. Tetapi Bapak Ibu semuanya, sepertinya kita memiliki satu cara pandang yang sama. Kita terpilih untuk terjun di dalam bidang lubricant and lubrication ini. Maka saya melihat dari pengalaman kami bahwa lubrication itu indah. Lubrication itu semakin indah ketika kita melihat semakin detail, dia akan semakin indah. Nah, sebagai ini summary untuk semua yang disampaikan teman-teman MASPI, ini saya mungkin dari Mas Reza, sebuah kata-kata yang saya ingat betul tadi. Reliability is not just for collecting, but it is connecting. Banyak data-data, infrared, oil analysis, apalagi itu, metal detector, vibration analysis. Mereka secara independen mengungkapkan. Tapi ketika masing-masing data-data ini di-connect, maka ini akan membuat suatu cerita tersendiri. Dan cerita itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang paham bagaimana cara membaca cerita itu. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kita adalah orang-orang yang terpilih untuk bisa membaca cerita-cerita itu, ya. Maka saya sampaikan encouragement kepada Bapak Ibu bahwa ilmu-ilmu seperti ini itu sulit didapatkan di bangku kuliah. Bahkan materi-materi seperti yang disampaikan Pak Asbari tadi, seperti ini enggak ada. Pertanyaannya, apakah adik-adik kita harus melalui failure yang sama untuk mendapatkan experience itu? Lambat kita maju kalau begitu. Maka sharing-sharing seperti ini, ya, termasuk tadi gagasan SKK khusus itu diperlukan sehingga percepatan kita, adik-adik kita untuk mempelajari agar tidak terjebak pada kegagalan yang sama itu bisa menjadi lebih percepatan industri kita menjadi lebih cepat dan lebih baik. Bismillah, bersama-sama kita menuju industri Indonesia yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik insya Allah. Terima kasih Mas Suko. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih di sini Pak Reza, Pak Hendra, Pak Handoko, Pak Nurudin dan Pak Asbari sendiri. Sebelumnya kita mau ada foto untuk penyerahan plakat dulu ya, boleh ya? Oh gimana, di sini? Jadi untuk info lanjutan dari seminar kali ini, kami berharap akan terjadinya kolaborasi, networking, dan sharing knowledge. Booth MASPI berada di Delta 1 Bravo 206 jika ada ingin sharing lebih lanjut lagi, pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan, dan mungkin ingin menjadi anggota MASPI itu sendiri. Terima kasih.
Baik, akhir kata kami dari panitia, kami dari MASPI, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada INAPA 2026, kepada para hadirin yang telah menyaksikan dari pukul 1 hingga pukul 3 sore hari ini. Saya Hugo, kami dari MASPI pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, boleh tepuk tangan sekali lagi dong Pak. Ya, terima kasih untuk Mas Hugo dan para narasumber. Bapak dan Ibu, kami informasikan, jadi jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau mau join dengan MASPI. Apa sih MASPI? Ya, silakan kunjungi kami di booth D1B206, sebelahnya boothnya game. Jadi sekali lagi untuk Bapak dan Ibu, untuk bisa dapat informasi lebih lanjut, bisa menghubungi di booth MASPI di D1B206. Nanti di sana ada user-user kami juga untuk bisa menjelaskan, atau bahkan bisa join bersama kami membangun dunia pelumasan di Indonesia untuk yang lebih baik lagi. Baik Pak Nurdin dan para narasumber, kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya pada hari ini. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih.